Opa Singa Tua channel yang merakyat, yang channel Pancasila, channel Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Sinar mata Dua, tajam kemanusiaan yang adil dan beradab. tahu Tiga, tegak persatuan takkan Indonesia. kuat jari Empat, kala mencengkram kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan, permusawaratan, perwakilan. angin geni Lima, mengelus merah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. membarat Ijazah masuk. Ijazah masuk. Ijazah masuk. Saudara-saudara, ada 3 hal penting. Yang pertama berkait dengan jati diri Jokowi, bahwa masyarakat dan Jokowinya sendiri harus mengerti bahwa yang kita gugat adalah pribadi Jokowi, karena dia yang melakukan tindak pidana memalsukan ijazahnya, bukan presiden. Jadi logika hukumnya, Presiden Jokowi dalam hal ini sebagai pribadinya tidak bisa mengutus Jaksa Agung, tidak bisa mengutus atau diwakili oleh Menseknek. Itu bukan kewenangan dia kalau sebagai pribadi. Dia tadi tidak ada surat kuasanya, yang ada surat tugas, tapi dari Menseknek. Apa urusannya Menseknek? Nah, itu ini justru pengetahuan dasar hukum aja presiden nggak paham tuh bagaimana? Kata orang Jakarta, pagi mana itu? Nah, yang kedua, dalam konteks yang harus mewakili, mestinya Jokowi sewa lawyer. Siapa lawyer paling top di sini? Lawan kita. Baru debatnya enak, seru. Kalau lawan pegawai kutu kupret begitu bagaimana? Diajak debat gak bisa, diajak ini gak tahu. Ini logikanya, bukannya Jokowi tidak mau sewa lawyer, logikanya dia mau melecehkan kita. Kita di sini bukan advokat saja, tapi ada hakim. Karena ini pengadilan. Masa hakim mengadili antara kita yang membuat dengan gugatan yang jelas pakai ilmu hukum advokat, lawannya office boy, lawannya pegawai. Waduh, termasuk juga UGM, padahal dia ngerti universitas. Tuh mestinya dia tunjuk fakultas hukumnya, dekannya kalau perlu datang sini. Itu yang benar dalam bernegara kita, itu yang waras. Nah, karena kita lagi nggak waras dalam bernegara, jadinya seperti ini. Oleh karena itu, pemerintahan yang nggak waras ini harus diganti dengan yang waras. Yang ketiga, karena ini perbuatan melawan hukum, gugatan kita pasal 1365 Undang-Undang Perdata, tiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka diwajibkan ganti rugi. Maka itulah kita gugat juga Menteri Keuangan. Kenapa? Karena ijazah dipakai sama Jokowi bisa jadi presiden. Nah, sudah hampir 10 tahun, paling tidak 9 tahun dia sudah jalan menggunakan ijazah palsu, menikmati jabatannya sebagai presiden, bikin utang, bikin segala macam, maka bikin sengsara rakyat. Menteri Keuangan bertanggung jawab
ganti rugi kepada Bambang Tri karena dia sudah dipenjara 3,5 tahun, sekarang sudah jalan setahun dan kena 4 tahun. Gugatan kita kepada Menteri Keuangan harus bayar 10 triliun. Logika telah mati di republik ini. Logika telah mati di republik ini. Ketika sang presiden tak memberi pasti di mana dan kemana ijazah itu. Sementara ijazah adalah bukti pasti harga diri buat mereka yang duduk di kursi legislatif dan eksekutif. Logika telah mati di republik ini ketika rakyat mencari bukti kebenaran, dipenjara dengan pasal siluman dan akal-akalan. Padahal etika jurnalis dan check and recheck dilakukan, tapi tetap dipenjara. Logika telah mati di republik ini ketika sang hakim melakoni sandiwara pesanan, mengulur para saksi mencari barang bukti, tapi tetap palu diketuk, sidang 2 minggu dilanjutkan. Logika telah mati di republik ini ketika sang presiden atas nama pribadi tak menyewa advokat kelas tinggi demi hukum dihormati. Sang presiden atas nama pribadi menjadi buta hati, moral buruk dibingkai dalam ruang republik ini. Logika telah mati di republik ini. Tindakan dan suara kebenaran terpenjara, menjadikan goa pertapaan buat mereka pencari kebenaran. Sementara para munafik terus berbisik, biarkan hukum ada di tangan kita. Logika telah mati di republik ini. 1 lembar ijazah aspal tak menghadiri di pengadilan tinggi, dan rakyat terus antri berdiri menyaksi sebuah kebenaran di republik sendiri. Ciracas, 25 Oktober 2023. Kita